Gadis berkaki panjang itu baru saja turun dari mobil. Tanpa diduga pria itu hanya melihat pakaian yang dikenakannya dan menemukan bahwa dia memiliki tato kupu-kupu di pinggangnya. Gambar kupu-kupu di pinggangmu sangat unik. Gyaktan, apa yang kamu lakukan? Ayah, apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan? Dia bajingan. Saat ini pria itu melihat ke arah ayah gadis itu dan menemukan bahwa jantungnya bermasalah. Jadi dia dengan baik hati mengingatkannya untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Meski tidak mempercayainya, karena pria itu dengan baik hati mengingatkannya, dia pun pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tanpa diduga semuanya seperti yang pria itu katakan. Memang ada masalah, dia mengidap tumor di jantungnya. Untungnya hal itu ditemukan lebih awal. Pembedahan diperlukan segera, jika tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Saat ini pria itu ingat bahwa dia terjatuh dan kepalanya terbentur tadi malam. Bermimpi bahwa seorang pria tua berambut perak muncul dan mengatakan akan mengajarinya semua keterampilan medisnya. Segalanya tampak nyata, tapi dia belum mengetahuinya. Paman ingin berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawanya, jadi dia memutuskan untuk menikahkannya dengan putrinya. Tapi gadis itu mengatakan pria itu adalah seorang bajingan, karena kemarin dia mengintip roknya hingga mengetahui tato di pinggangnya. Tapi ayahnya sangat mempercayai pria itu. Setelah berdebat sebentar, mereka memutuskan untuk mengujinya. Besoknya mereka menyiapkan makanan mewah dan mengundang 4 gadis cantik. Semuanya berpura-pura menjadi putrinya. Kamu bisa memilih siapapun sebagai istrimu, dan kamu punya kesempatan untuk mewarisi asetku. Tapi pria itu menolak ke-4 gadis itu dan mengatakan bahwa kejadian kemarin hanyalah masalah kecil. Mendengar jawaban itu, paman merasa sangat puas. Lalu dia segera memanggil putri cantiknya, Nona Gyak, Gyangpi, maaf untuk pengaturanku sebelumnya. Kamu bisa menahan godaan, sangat bagus. Kamu memiliki kualitas yang cukup dalam setiap aspek. Hari ini aku ingin menikahkan putriku denganmu, bagaimana menurutmu? Paman, jangan bercanda, aku tidak bercanda, kalian berdua seumuran dan masih lajang, sangat cocok. Ayah, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kami benar-benar tidak saling kenal. Tidak ada yang salah tentang hal itu, cinta bisa dipupuk secara bertahap. Kalian pilih hari yang baik, lalu daftarkan pernikahan kalian. Ayah, paman, menurutku Nona Gyak benar, hal ini tidak bisa diburu-buru. Aku masih harus bekerja lembur malam ini, aku pergi dulu. Gyangpi, Gyangpi, ayah, beritahu aku kenapa kamu terus memaksaku untuk menikah dengannya. Dia sudah menyelamatkan ayah 2 kali. Jika kamu tidak percaya padanya, mari bertaruh dengan ayah. Apa yang harus dipertaruhkan? Dalam setahun, namanya akan bergema di seluruh Gyangzhou. Bukankah kamu sangat menyukai bisnis? Jika ayah kalah, ayah akan menyerahkan seluruh aset grup Gyak padamu untuk dikelola. Baiklah, itu yang ayah katakan. Itu sudah pasti. Gyangpi, apakah kamu sudah selesai berbicara dengan Tuan Gyak? Kalian lagi? Kami tidak dekat denganmu sebelumnya. Jadi bagaimana kami tahu kamu mengenal Tuan Gyak? Tuan Gyak dan aku baru saja bertemu di jalan. Jika ingin meminta bantuan, maaf, kalian salah orang, bertemu di jalan. Jadi kalian bertemu itu hanya kebetulan. Ya, jadi jangan berpikir untuk mendapat manfaat apapun dariku. Aku pergi. Kakak, dia pura-pura tidak mengenal Tuan Gyak untuk menipu kita. Gyangpi, kamu tunggu aku, kita belum selesai. Halo, aku Gyaktan. Nona Gyak, mengapa kamu mengetahui nomor teleponku? Selama aku mau, tidak ada yang tidak bisa aku dapatkan. Kamu harus segera datang ke sini, aku di Departemen Kehakiman menunggumu. Departemen Kehakiman, jadi kita sudah menikah. Jangan mimpi, aku melakukannya hanya untuk berurusan dengan ayahku. Lihatlah kontrak ini, untuk apa kontrak itu? Kamu hanya perlu memenuhi 3 syarat dariku. Pertama, kamu tidak boleh menyentuhku. Kedua, kita harus hidup bersama. Ketiga, kita tidak boleh mengungkapkan hal ini kepada dunia luar. Apakah kamu bisa? Harus hidup bersama, tapi aku tidak diperbolehkan menyentuhmu. Jika tidak bisa, masih ada waktu untuk mundur. Ya, biarkan aku berpikir sebentar. Ayah hanya memberikan waktu 1 tahun. Lalu setelah setahun, jika dia masih seperti itu, tidak memiliki prestasi apapun, aku akan langsung menceraikannya. Menikah seperti ini tidaklah buruk. Setidaknya ibuku tidak akan memaksaku untuk berkencan lagi. Aku setuju. Ayo masuk ke dalam mobil. Aku masih memiliki beberapa urusan yang belum selesai. Sebaiknya kamu pulang duluan, terima kasih telah mengundangku. Ya, villa nomor 7 Jalan Tantrin. Setelah selesai, pergilah ke sana. Siapa kamu? Mengapa kamu menyelinap datang ke sini? Apakah kamu ingin mati? Ada masalah di mobilmu? Aku baru saja membeli mobil ini,
Harganya 200 juta, apakah kamu tahu cara berbicara? Pergilah dari sini. Apa yang terjadi? Ayah, anak ini berniat menipuku. Aku akan memberinya pelajaran. Nak, aku sedang senang hari ini. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Ayo pergi. Kamu tidak bisa pergi. Mengapa? Karena kamu akan mati. Apa? Bicaralah dengan hati-hati. Kamu ingin mati kan? Cukup, nak. Bicaralah dengan baik. Kamu tidak boleh berbicara omong kosong. Tahukah kamu apa yang kamu katakan? Ada masalah dengan gelangmu ini. Apa? Apakah menurutmu kami bodoh? Tadi kamu bilang mobilnya bermasalah. Sekarang kamu bilang gelangnya bermasalah? Aku tidak salah lihat. Jika kamu masih memakai gelang ini, kamu mungkin hanya punya waktu beberapa menit lagi untuk hidup. Kamu berani mengutuk ayahku. Ayahku sangat kuat. 3, 2, 1. Kamu bajingan? Apakah kamu ingin mati? Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Jika kamu tidak mengatakannya dengan jelas hari ini, aku akan membunuhmu. Nak, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Seseorang ingin menyakitimu. Silahkan ambil kembali. Nak, tunggu sebentar. Hari ini kamu menyelamatkanku. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Aku Van Lem dari grup Van. Jika kamu membutuhkan sesuatu, hubungi saja aku. Ya, ayah, aku lihat pria itu sangat mencurigakan. Dasar tidak sopan. Pria itu tidak biasa. Kamu harus berteman dengannya. Villa nomor 7 di Jalan Tantrin. Ini adalah tempatnya. Ya Tuhan, ini tempat di mana orang kaya tinggalkan. Sangat mewah. Keluarlah. Kenapa kamar mandi di sini tidak punya pintu? Kamu sudah selesai mandi ya? Kamu bajingan. Permainan apa yang sedang kamu mainkan? Berani mengintipku mandi. Kamu benar-benar menjijikan. Kamulah yang menyuruhku datang ke sini. Selain itu, kamar mandi itu tidak memiliki pintu. Aku tinggal sendiri. Untuk apa memasang pintu? Setelah ini kamu hanya boleh tinggal di lantai bawah, tidak boleh naik ke atas. Apakah kamu mendengarku? Ya, ini kontrak kerjasama dengan grup Van kan? Biar kulihat. Grup Van adalah mitra terbesar kita saat ini. Besok kita akan bertemu dan menyelesaikan perjanjian kerjasama. Tentang peraturan kerjasama. Juga persentase pembagian pekerjaan. Apa ruginya? Ruginya adalah tuntutan dari grup Van semakin tinggi setiap hari. Kita dihadapkan pada tekanan yang besar. Kita tidak tahu apakah negosiasi besok akan berhasil atau tidak. Oh benar, kamu bersiaplah. Besok kamu akan pergi bersamaku. Apa yang akan aku lakukan di sana? Jika aku menyuruhmu pergi, berarti kamu harus pergi. Mengapa harus banyak bertanya? Aku ingin mengingatkanmu lebih dulu. Besok akan ada banyak orang penting. Jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan bicara atau menggangguku. Apakah kamu mengerti? Aku tidak akan mengganggumu. Aku bahkan bisa membantumu. Jadi pengalaman apa yang kamu miliki dalam bidang ini untuk membantuku? Tidak ada, kamu hanya tukang reparasi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantuku? Aku akan mengangkat telepon sebentar. Halo Bu, Giangpi, aku sudah membuatkan janji kencan untukmu. Bu, jangan suruh aku pergi kencan lagi. Nak, menikah adalah suatu hal yang penting. Apakah kamu ingin hidup sendiri seumur hidupmu? Bu, aku sudah menemukan seorang istri. Bu, kita akan membicarakannya lebih lanjut nanti. Hei, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin membawamu pulang dan memperkenalkanmu kepada ibuku. Kamu harus ingat apa hubungan kita sebenarnya. Tadi aku melihatmu sedang mandi. Jadi bukankah aku harus bertanggung jawab padamu? Kamu bajingan, kamu mesum. Nona Giak, jadi kamu juga punya pakaian seperti ini. Itu benar. Apakah kamu tahu logo apa ini? Kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Mengapa sepatu ini begitu lebar? Oh, bukankah itu Giangpi? Truongpi, apa yang kamu lakukan di sini? Hari ini adalah hari kerjasama antara kedua perusahaan. Aku direktur penjualan Van Group. Wajar bagiku untuk berada di sini. Jadi mengapa kamu ada di sini? Aku hanya datang untuk melihat-lihat. Apakah itu tidak boleh? Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Kamu hanya seorang tukang reparasi. Pesta ini tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa tidak ada? Istriku menyuruhku untuk datang. Siapa istrimu? Giak Tan? Giangpi? Apakah kamu bercanda? Tahukah kamu siapa Giak Tan? Tentu saja aku tahu. Dia adalah wanita emas dari grup Giak. Kamu tahu tapi masih mengatakan omong kosong. Saat ini Nona Giak adalah direktur grup Giak. Dia juga wanita tercantik di Giangchou. Jika kamu mengatakan dia adalah istrimu, maka aku adalah ibumu. Truongpi, bicaralah dengan benar. Truongpi, apakah ini teman sekelas lama yang sering kamu bicarakan? Itu benar. Sebelumnya aku buta hingga menyukai orang tidak berguna seperti dia. Dulu dia sangat dingin padaku. Sekarang dia bahkan tidak layak untukku. Itu sangat lucu.
Jadi dia adalah Giang Pi. Truong Pi selama 6 bulan terakhir selalu memimpin dalam penjualan, sudah dipromosikan menjadi direktur penjualan, dan kamu hanyalah pekerja biasa, tidak ada bakat sama sekali, hanya bisa berbicara omong kosong. Aku tidak peduli kalian percaya atau tidak, Giang Pi, kamu tidak bisa pergi semudah itu, kamu hanyalah tukang reparasi, tapi kamu berani mengatakan bahwa Nona Giak adalah istrimu. Jika kalian berdua bertemu, kami akan melihat apakah Nona Giak akan mengusirmu. Aku tidak tahu apakah aku akan diusir atau tidak, tapi tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri. Giang Pi, kamu masih berani mengancam kami. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, panggillah Nona Giak ke sini. Jangan hanya berbicara omong kosong, tidak perlu memanggilku, aku ada di sini.